Jadi Anda fokuskan meningkatkan kualitas diri. Kalau Anda sudah nggak banyak mengeluh, Anda sudah banyak syukur, dan hasilnya kelihatan. Ketika dia nanya, Kak kok bisa berhasil gimana? Mbak kok bisa kayaknya nggak sibuk ngapa-ngapain, tapi kok bisa beli mobil gimana? Saat itulah waktunya Anda sharing, ya, sharing, bukan untuk mengubah orang lain. Dari Mbak Ravena, bagaimana menularkan afirmasi ke saudara terdekat supaya mindsetnya berubah, nggak banyak ngeluh lagi? Oke, monggo Mas. Anda dulu yang berubah. Wah. Itu. Jadi salah satu godaan yang kadang membuat orang gagal dalam belajar tentang kehidupan adalah ingin mengubah orang lain, sekalipun itu orang terdekat. Gitu. Jadi Anda fokuskan meningkatkan kualitas diri. Kalau Anda sudah nggak banyak mengeluh, Anda sudah banyak syukur, dan hasilnya kelihatan. Ketika dia nanya, Kak kok bisa berhasil gimana? Mbak kok bisa kayaknya nggak sibuk ngapa-ngapain, tapi kok bisa beli mobil gimana? Saat itulah waktunya Anda sharing, ya, sharing, bukan untuk mengubah orang lain. Sekalipun itu pasangan Anda. Jangan pernah belajar kehidupan untuk mengubah orang lain. Anda dulu yang berubah. Anda dulu yang jadi bukti. Ketika Anda berubah, maka orang sekitar pun berubah. Dan banyak yang juga sudah mengalami tiba-tiba suaminya membaik, tiba-tiba anaknya membaik gitu loh. Karena apa? Fokus terus memperbaiki diri. Mama yang biasanya senggol bacok gitu bahasanya, atau sumbu pendek gitu, senggol dikit meletup, meledak gitu, kok jadi sabar, jadi tenang, itu suaminya jadi membaik, anaknya jadi membaik gitu. Bahkan kemarin waktu saya live di tempatnya Bu Ana itu ada yang sampai dicurigai anaknya, jangan-jangan nih mama mau meninggalkan pesan-pesan terakhir ini. Astagfirullah. Kok berubah drastis gitu loh. Tapi itu membuat dampak perubahannya luar biasa. Jadi sibukkan untuk meningkatkan kualitas diri, benahi diri, nanti yang lain biar berubah. Jadi harus rubah diri sendiri dulu, biar yang lain mengikuti, seperti itu kira-kira. Oke, satu lagi ya, ini dari TikTok sebelum kita lanjut yang ke YT. Nah, ini ada dari Kak Ni Dewi 11. Kenapa ya Mas Bimo, saat sudah mendapatkan apa yang diinginkan dengan loa, berulang-ulang, tapi dengan mudah jadi hilang gitu? Gimana Mas? Nah, berarti bisa jadi masih punya servo kantong kosong. Oh, servo kantong kosong itu tidak selalu dompetnya yang kosong ya, tetapi ada sesuatu hal yang misalkan punya materi, tapi materinya itu akhirnya dihilangkan. Berarti Anda masih punya servo kantong kosong. Makanya kan saya nggak cuma mengajarkan bagaimana menarik, tapi bagaimana menjaga, bagaimana supaya awet. Gitu. Atau bisa jadi karena tidak berbagi. Sehingga tadi ada sebagian yang kita miliki adalah hak orang lain, hak orang lain nggak diberikan secara sengaja, sehingga dipaksa olehnya untuk menjadi hak orang lain dengan cara hilang, dengan cara rusak, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang kayaknya banyak ya dari teman-teman orang Indonesia ini kena servo kantong kosong seperti itu tuh ya Mas ya. Dari tadi loh banyak banget servo kantong kosongnya ya. Saya dulu kan 12 tahun malah. 12 tahun kantong kosong guys. Tapi bukan kantong kosong nyaring bunyinya kan ya. Kantong kosong nggak bunyi plok plok plok. Oke, saya mau ngajak Mas Bimo bahas tentang tema emosi atau rasa nih Mas. Soalnya gini, Mas Bimo di salah satu pilar keberlimpahan ada kelimpahan secara emosi. Nah, coba dibantu menjelaskan Mas, dari sisi emosi ini realnya tuh bagaimana Mas? Iya, jadi kelimpahan dari sisi emosi. Emosi itu kan energy in motion. Emosi itu bukan cuma marah ya, emosi itu adalah rasa, adalah vibrasi gitu. Jadi emosi itu rasa atau vibrasi, getaran rasa, bukan marah gitu. Marah adalah bagian dari emosi, tapi emosi itu ada level bawah itu vibrasi force, level atas itu adalah vibrasi power. Gitu. Jadi kelimpahan dari sisi emosi artinya kalau orang bervibrasi power berarti dia memancarkan rasa kelimpahan. Kalau orang di vibrasi force, berarti dia memancarkan kekurangan. Nah, kembali ke konsep semesta hanya mengembalikan apa yang
kita pancarkan, maka kalau seseorang bervibrasi force, dia sedang menarik kekurangan. Kalau seseorang memancarkan vibrasi power, dia sedang menarik kelimpahan. Gitu, karena ada 3 pilar kan. Jadi yang kedua itu kan adalah kelimpahan secara vibrasi, secara emosi, getaran rasa gitu. Jadi kelimpahan secara materi itu adalah bonus atau dampak pasti dari memancarkan rasa kelimpahan, vibrasi power. Yang tadi saya bilang, dulu saya nggak percaya, masa kemiskinan adalah hasil dari buah dari vibrasi force. Tapi ketika saya menyelami, saya mengalami, saya membuktikan, ternyata benar. Ketika saya dominan di vibrasi power, saya memancarkan rasa-rasa berkelimpahan, yang ditarik adalah kelimpahan gitu. Oh, jadi ditarik terus ya ke berlimpahan dengan cara memancarkan getaran power, teman-teman. Nah, ini masih berhubungan sama emosi nih Mas Bimo. Ada pertanyaan dari teman kita di YT, itu dari @sikanco Lord. Oke. Mau tanya Om, untuk menghilangkan sampah-sampah emosi atau trauma di masa lalu, apakah cukup dengan 1 kali terapi? Gimana tuh Om? Ya, terapi itu seperti kayak ngupas bawang. Jadi kadang emosinya berlapis-lapis. Sebenarnya enggak di terapi pun bisa. Kalau teman-teman punya beberapa teknik, mau letting in, mau letting go, mau Sedona method, teman-teman bisa melakukan itu mandiri. Kalau case-nya berat atau enggak sanggup, bisa dengan terapi gitu. Atau mungkin kalau nanti kelas offline saya sudah ada, teman-teman bisa mendaftar, nanti saya bantu untuk melepaskan juga gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa cukup sekali. Terapi itu gitu ya. Ibarat kata seperti kayak servis kendaraan gitu loh, servis motor atau servis mobil. Apakah ketika setelah diservis nggak perlu diservis lagi? Masih perlu kan gitu? Iya, benar-benar. Nah, saya itu di terapi sudah puluhan kali. Di luar yang self terapi, yang menterapi diri sendiri. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen hidupnya berubah, datang ke hipnoterapis lalu sekali tok gitu ya, berharap semua trauma hilang, ya saya ingin sampaikan terapis bukan tukang sulap gitu ya. Yeah. Karena kadang ketika itu penyebabnya berlapis-lapis, dia perlu membereskan lapisan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi yang jauh penting dari itu adalah teman-teman mau nggak melepaskan itu secara mandiri. Secara mandiri, secara konsisten, ketika muncul rasa emosi negatif, dilepaskan langsung pada saat itu muncul. Sehingga nanti lapisannya mengelupas-ngelupas sendiri. Nah, konsep repaint itu sama juga dengan begini. Ketika emosi bawah sudah dilepaskan, maka kita terhubung dengan sang sumber kehidupan. Maka nanti ada banyak intuisi masuk, petunjuk, pelayanan dari semesta, dan sebagainya, yang selama ini tertutup oleh emosi itu, emosi level bawah. Gitu. Jadi repaint itu kegiatan melepas emosi level bawah untuk terhubung dengan sang sumber kehidupan, untuk hidup dilayani semesta, untuk peka terhadap intuisi dan lain sebagainya. Gitu. Gitu ya. Jadi saya garis bawahi tadi yang itu Mas ya, yang terapi itu nggak cukup sekali dan harus berkali-kali. Dan itu apakah itu juga alasan Mas Bimo yang ngadain tiap bulan meditasi bersama gitu ya? Salah satunya itu, termasuk kesadaran kelimpahan itu kan nggak cuma sekali tok. Kesadaran berlimpah itu kan harus setiap waktu. Nggak bisa hanya dengan afirmasi sekali, sadar kelimpahan, habis itu selesai. Kalau sepanjang hari masih ngeluh, ya narik kekurangan. Kan yang dilihat semesta itu yang dominan apa gitu. Wah, ini berarti ini teman-teman beruntung banget sih yang melihat live ini ya, yang ngikutin Mas Bimo ya. Dan lebih beruntung lagi kalau teman-teman ngikutin meditasinya nih. Setiap bulan ikutin aja meditasinya teman-teman. Soalnya daripada teman-teman, terutama yang kurang mampu ya, belum tentu, mending ikut meditasi Mas Bimo aja yang bayarnya nggak ada ketentuan, suka-suka, dan hanya untuk berbagi ya, beramal gitu ya Mas ya. Ya, suka-suka ya, mau 2 juta boleh, mau 1 miliar boleh. Jangan gitu. Enggak gitu teman-teman, siapa teman-teman aja ya. Sebisa teman-teman. Oke. Nah, ini kita lanjut ya Mas Bimo ya. Ini berhubungan dengan yang soal emosi level bawah. Nah, kebetulan pertanyaan dari teman kita yang satu ini ada hubungannya dengan keluarga. Nah, buat teman-teman di TikTok yang sudah berkeluarga, oke, silakan disimak baik-baik ya. Ini yang berkeluarga wajib disimak baik-baik. Pertanyaan dari
teman kita yang di YT Taman Sukodono Indah. Wah, orang Sukodono nih. Pertanyaan gini, Assalamualaikum Mas Bimo, mau tanya, apakah pasangan kita, maksudnya suami ibu ini, yang masih memiliki emosi level bawah berpengaruh pada rezeki keluarga, walaupun saya sebagai istri sudah melepas emosi level bawah itu. Terima kasih Mas Bimo, sehat selalu bersama timnya. Oke, Ya. monggo. Kalau pertanyaan apa berpengaruh? Iya, berpengaruh. Oh, gitu. Jadi kalau sudah berkeluarga, itu Anda sendiri sebagai seorang pribadi itu punya wadah rezeki. Anak Anda, suami Anda, atau pasangan Anda secara pribadi punya wadah rezeki. Rumah secara keutuhan, keluarga secara keutuhan juga ada wadah rezekinya. Gitu. Tetapi jangan sampai salah belief system, karena ini bahaya. Misal gini, berarti kalau nggak selaras rezekinya sedikit. Bukan begitu. Ya, Anda bisa kaya walaupun Anda sendiri vibrasinya baik. Tapi kalau dengan pasangan vibrasi juga baik, Anda bisa tambah semakin kaya. Ya, ngerti bedanya ya. Jangan sampai, oh pantesan rezeki saya sedikit, suami saya nggak mau di vibrasi power, suami saya masih banyak ngeluh. Enggak, berarti Anda langsung menggabungkan wadah rezekinya hanya satu itu tok. Hanya satu kesatuan. Padahal secara personal itu juga punya. Gitu. Ya, beberapa orang yang saya ketemu itu tidak semuanya berangkat bareng loh ya. Contoh yang datang ke meditasi tidak selalu bersama pasangan, misalkan pasangannya belum tentu punya kesadaran yang sama, tetapi masih bisa mengalami perubahan hidup. Ya, simpelnya gini, ketika Anda vibrasinya baik, Anda berpeluang untuk jadi kaya. Kalau dengan pasangan lebih baik, lebih lagi bisa berpotensi tambah kayanya, gitu. Oh, gitu ya Mas ya. Berarti berpengaruh nih teman-teman. Jadi buat teman-teman nih, terutama yang bapak-bapak ya, itu kalau bisa istrinya dijaga biar nggak sering-sering ngegosip ya, karena ngegosip itu energinya force ya Mas ya. Itu bisa bikin kurang powerful nanti rezeki di rumah tangga Anda. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik ya Mas ya, kita lanjut lagi ya. Ini ada dari Cynthia Aliani. Oke, pertanyaan gini. Emosi itu kan energi bergerak. Kalau gitu, terkadang kita ada di netral, terus siangnya ada di rasa takut, kemudian sorenya ada di netral lagi nih Mas. Itu masih wajar nggak sih Mas Bimo? Ya, wajar. Saya pun juga tidak selalu di power. Yang terpenting, Anda berkesadaran. Ketika takut, segeralah kembali ke netral, atau kembali ke tenang, damai. Jadi vibrasi itu memang naik turun, tetapi mana yang dominan? Anda tugasnya berkesadaran mempertahankan yang dominan. Dulu waktu saya berlatih, apakah saya sudah nggak pernah cemas khawatir? Dulu masih ada. Cemas khawatir itu masih ada, tapi nggak dominan. Ibaratnya sehari itu 1 jam, yang 8-nya itu atau yang lebihnya itu adalah syukur gitu loh. Ya. Kalau sekarang, mungkin saya muncul khawatir itu sebulan sekali pun belum pasti gitu loh. Setahun sekali atau setahun beberapa kali belum pasti. Karena apa? Sudah terlatih. Jadi inilah ilmu kehidupan. Anda tidak cukup hanya tahu. Anda perlu mengalami, butuh jam terbang untuk bisa menjadi ahli di situ, ahli di bidang vibrasi power itu butuh jam terbang. Gitu. Saya melepaskan kesombongan itu butuh waktu 1 tahun untuk tidak lagi ngejar nilai tentang diri. Untuk ketika orang bilang saya negatif, saya bisa nggak apa-apa, orang nggak suka dengan saya, nggak apa-apa, saya nggak sempurna gitu loh. Itu saya butuh waktu latihan 1 tahun untuk tidak lagi ngejar nilai tentang diri. Jadi kalau sepanjang hari masih naik turun itu wajar. Yang penting yang dominan apa? Misalkan Anda harus marah, sadarlah bahwa Anda sedang marah, sehingga Anda marahnya nggak berlama-lama. Nah, orang yang marah lama itu karena dia nggak sadar bahwa dia sedang marah. Dia nggak sadar sedang di vibrasi force, dia nggak sadar dampak buruk dari vibrasi force, sehingga ketika marah membabi buta, menyakiti, yang ujungnya penyesalan, jatuh bangunnya cuma di vibrasi force gitu. Yang itu adalah energi kekurangan, yang itu akan narik kekurangan. Berarti intinya harus sadar dan harus ini ya, fokus di latihan dan fokus di kesadaran power gitu ya Mas ya. Oke, lanjut ya Mas ya. Ini ada dari teman tadi di YT juga, yaitu @Ibu Lia.
kalau menangis termasuk dorongan emosi kah, Mas? Ya, menangis itu kan kegiatannya ya. Yang terpenting emosinya apa? Sedih, kecewa, karena bahagia juga bisa nangis loh, gitu loh. Ya, pada saat dilakukan terapi juga bisa nangis loh. Nangis bisa jadi bagian dari pembersihan jiwa. Jadi nangis itu hanyalah kegiatan. Setiap menangis, getaran rasanya bisa beda-beda, tidak selalu sama. Oh gitu ya, siap. Ya, emosinya bisa beda-beda. Oh ya, nah itu dia jawabannya soal menangis ya teman-teman.